gabung, saya minta tolong untuk di-share ya, yang di grup-grup untuk bisa gabung. Minta tolong. ...19.45 ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ada Bu Erna dari Sidoarjo. Selamat datang, ada Bu Arini dari Sidoarjo. Selamat malam Bu Arini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Bu wabarakatuh. Ina. Ini meeting sama kopdar pertama ya, kopdar Ya, online. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah hari ini. alhamdulillah. 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 Udah ada tanda-tanda cabut? Saya belum, Bu Ina. Ya, Belum. nggak apa-apa Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Yang penting eh, tetap istiqomah ya untuk ikhtiar posting-posting. Hari ini sudah posting. Saya beberapa hari ini kebetulan ada kegiatan, jadi belum bisa fokus. Iya, nggak apa-apa Bu. Gimana? Ada kesulitan nggak? Untuk yang kemarin hari Jumat kan kami sharing ilmu tentang optimasi akun di sosial media, terutama di Instagram. Itu Bapak Ibu ada menemui kesulitan nggak untuk setting-setting akun di Instagram? Sudah, Kalau sudah. kalau saya memang terus terang belum buka karena kemarin beberapa hari kegiatan terus. Jadi Iya, iya. Nggak saya apa-apa. kalau buka harus pelan-pelan memang. Oh iya, nanti iya nggak apa-apa Bu. Pelan-pelan yang penting tetap berprogres ya Bu. Hmm. Iya, nggak apa-apa. Oke, sebentar saya lihat udah berapa yang bergabung. Oke, alhamdulillah.
Sudah jam 19.47. Oke, saya buka ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillah, Rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, hanya kepadanya kita memohon pertolongan dalam segala urusan di dunia dan agama. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur dan syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita semua, nikmat yang tidak terhitung, khususnya nikmat ilmu. Kita minta ilmu nafi pada Allah dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa udzubika min ilmi la yanfa'. Selamat datang, saya ucapkan selamat datang di acara Kopdar Online gabungan kita malam hari ini, gabungan antara tim Raida dan tim Sobirin. Tim Raida yang dipimpin oleh saya sendiri, saya Ina dari Kediri, Jawa Timur, dan tim Sobirin dipimpin oleh leader kita yang bernama Bapak Aidina Ristiawan. Selamat malam Pak Aidina. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema yang sangat relevan dan dinamis, malam ini kita sharing dan belajar strategi sosial media dan organik marketing di WhatsApp ya. Nah, dengan bangga dan dengan semangat, saya akan memandu jalannya acara ini dengan penuh inspirasi malam ini. Malam ini kita akan menyelami dunia digital marketing ya, karena jargonnya Rumah Halal Indonesia kan kita jual rumah dari rumah ya Pak, sehingga kita harus mau tidak mau untuk menyelami dunia digital marketing yang terus berkembang. Nah, khususnya bagaimana kita harus memanfaatkan kekuatan media sosial, ada Instagram, Facebook, WhatsApp untuk mencapai tujuan kita semua. Nah, baik itu dalam bisnis, komunitas, dan bahkan mengembangkan diri kita melalui webinar yang webinar yang dijalankan di Rumah Halal Indonesia. Kita tahu di era digital ini siapapun yang bisa menguasai platform ya media sosial itu memiliki keunggulan dan signifikan. Nah, acara ini nanti kan ada 2 sesi ya. Sesi pertama sebentar, ini sudah gabung belum ya? Nanti diisi sama Bu Ari ya, maaf Bu Ari. Nah, karena sesi pertama seharusnya Pak Ardias, karena Pak Ardias masih terkonfirmasi masih di luar, jadi nanti sesi pertamanya diisi sama Bu Ari dulu ya Bu. Insya Allah. Ya Bu. Baik, untuk membuka wawasan kita lebih jauh, kita kedatangan seorang narasumber ya yang sangat spesial malam ini. Beliau telah menunjukkan pencapaian luar biasa dalam praktek organik marketing melalui WhatsApp ya, yang kita sebut tadi Bu Ari, khususnya dalam program affiliate pendaftar webinar Rumah Halal Indonesia batch 50 ya Bu. Iya. Ya, kita akan dengarkan langsung dari beliau bagaimana strategi hingga berhasil meraih predikat sebagai affiliate. Insya Allah yang terbanyak ya Bu, Bismillah. Amin. Ya, karena yang kemarin itu 6 yang paling tinggi ya, yang hari Kamis kemarin itu. Mari kita sambut dan tepuk tangan virtual secara meriah kepada Ibu Ari sebagai narasumber, sebagai praktisi hebat di bidang organic marketing di platform WhatsApp ya Bu. Iya.
Ya, oke. Silahkan Ibu Ari, Baik, Bu bisa Ina. ceritakan? Ya, Ya, monggo, lanjut. ya. Bisa ceritakan sedikit ya Bu, bagaimana awal mula Ibu mengenal program affiliate webinar, kemudian sehingga Ibu bisa tertarik untuk apa? Itu menjalankan sharing ya, sharing ke teman-teman tentang affiliate webinar di Rumah Halal Indonesia. Silahkan Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi mohon wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Ari. Saya di Sidoarjo. Ya, ini kebetulan tadi saya lihat kok ada yang dari Sidoarjo juga. Perlu ketemu ini juga ya. Ya, sebenarnya saat diminta Bu Ina untuk menjadi narasumber, saya juga merasa ini ya, rasanya saya belum pantas lah gitu ya. Tapi akhirnya saya pikir ya udah, kalau untuk sharing mungkin untuk kebaikan ya, jadi saya bersedia gitu. Nah, mungkin awal mula saya ini di RHI kan angkatan 47 ya, 47 yang kemarin. Jadi bergabungnya baru aja gitu. Makanya saya juga merasa ini belum apa-apa, ini saya belum pantas gitu loh. Maksud saya masih belajar. Nah, mungkin kalau untuk saya ini, kalau untuk digital marketing sebenarnya belum seperti IG, seperti kalau Facebook mungkin sudah punya ya dulu, tapi sempat vakum berapa tahun ya, mungkin 4 tahun. 4 tahun saya vakum, nggak pernah posting lagi. Nah, dengan adanya RHI ini saya coba mulai ini lagi ya, saya buka-buka lagi gitu. Nah, kalau IG memang saya juga baru aja mungkin setahunan gitu. Jadi saya sebenarnya kalau untuk yang IG, Facebook itu ya masih sementara posting biasa ya, saya belum ke yang seperti yang iklan-iklan gimana gitu ya, saya masih belajar gitu. Tapi yang saya bisa hanya WhatsApp, karena saya pikir yang saya punya istilahnya market ya di WhatsApp gitu, karena saya punya banyak grup ya, tentunya Bapak Ibu juga punya banyak grup ya. Sebenarnya saya juga sharing untuk mengajak masyarakat untuk bergabung di RHI melalui webinar itu. Saya mendukung programnya. Intinya itu bahwa mengajak untuk kan masih banyak ya yang KPR di bank konven. Ya kebetulan saya pensiunan bank swasta. Jadi dan saya resignnya itu karena memang berniat hijrah gitu ya. Jadi bisa hijrah. Nah, jadi saya itu mendukung banget kalau untuk mengalihkan ya, istilahnya menyelamatkan ya. Kalau istilah saya menyelamatkan saudara-saudara kita dari yang mengandung riba menjadi ke yang syariah gitu, yang insya Allah halal gitu. Ya sebenarnya itu. Nah kebetulan kemarin pas ada webinar, saya share aja ya di status, di semua grup, saya share setiap hari. Nah itu mungkin yang penting adalah bagaimana supaya ini menarik orang ya untuk dibaca. Mungkin di copywriting memang itu sangat-sangat yang harus diperhatikan ya menurut saya, karena orang tertarik itu dari copywriting biasanya. Kalau saya biasanya agak jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kadang orang membacanya agak capek gitu. Jadi yang simple, yang langsung ditangkap gitu. Nah itu yang kemarin ya, mungkin memang kebetulan saya dulu background-nya ya lebih banyak di marketing ya. Maksudnya basic saya itu di marketing. Jadi kalau
ilmu marketing itu mungkin karena saya sudah dapat ilmunya dari kantor dulu. Jadi mungkin itu yang saya terapkan. Sehingga jadi saya sebenarnya hanya share-share biasa. Terus saya seperti saya ambil video-video yang dari RHI Pusat itu saya kasih copywriting sendiri, kayak mungkin yang pernah saya share seperti itu. Nah, ini yang bagaimana membuat orang itu tertarik. Gitu aja sih, ini niat saya ya. Nah, kemudian di grup-grup ex kantor saya gitu juga banyak akhirnya pada nanya, ini Mbak, ini gimana sih, ini. Nah, mungkin yang banyak diragukan tuh sebenarnya gini, bener tak ini untuk syariahnya ini bener tak? Itu yang mungkin kita perlu belajar. Makanya saya senangnya di RHI ini ada ini ya, ada pelajaran dari fikihnya ya, maksudnya dari Ustadz Ahmad Suryanya itu. Menarik banget, kita bisa belajar banyak tentang syariahnya di situ. Itu yang mungkin tantangan kita kalau orang biasanya bener tah syariah ini gitu. Ininya. Itu yang kita mungkin perlu menjelaskan itu ya agak-agak agak panjang gitu. Ya saya ditanya teman saya gitu ya. Ya insya Allah lah saya jelaskan pelan-pelan gitu. Akhirnya banyak juga yang ada beberapa teman kantor yang bergabung. Nah terus tapi banyak juga sahabat saya dapat itu orang-orang yang saya nggak kenal. Mungkin itu yang saya share di Facebook ya. Yang di Facebook kok nama-nama ini saya nggak kenal gitu. Jadi sebenarnya kalau di Facebook saya cuman share biasa aja sih, share biasa. Kalau WhatsApp memang semua grup saya yang saya punya saya share hampir setiap hari gitu ya. Terus sama status juga hampir setiap hari. Itu aja sih. Mungkin ini juga sudah dilakukan Bapak Ibu di sini ya sebenarnya ya. Kebetulan alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk itu banyak yang ikut gitu. Iya. Dan terakhir saya cek itu ada 8 sebenarnya, tapi yang satu saya lihat belum menyelesaikan pembayaran, tapi nggak tahu ya terakhir kemarin sepertinya belum bayar juga. Jadi mungkin yang sudah masuk 7. Gitu sih Bu Ina. Iya, insya Allah ya Bu, 7. Iya. Bu, izin tanya nih. Bu izin tanya. Ya. Jadi kan Ibu share-share di grup yang sebelumnya, Ibu udah punya circle-nya ya? Kalau yang di WhatsApp itu. Punya apa? Maksudnya gini, suara saya masuk nggak Bu? Oh ya. Ya, maksudnya gini, ibu yang di WhatsApp itu share-nya ke grup-grup yang sebelum Ibu gabung di RHI itu Ibu sudah punya grup-grupnya. Oh gitu. Udah. Ya. Terus Ibu ada ini nggak Bu? Japri ke kontak-kontaknya Ibu juga nggak? Ada ikhtiar begitu juga nggak? Ya, broadcast ya. Iya, ya broadcast. Ya, broadcast. Nah itu yang mungkin ada juga yang akhirnya menjawab gitu. Jadi broadcast, status, broadcast sama ke grup-grup ya. Kalau grup itu kan kadang orang walaupun ada di grup kan nggak baca juga ya. Jadi kalau di broadcast kemungkinan itu nyampe gitu infonya. Itu sih. Bisa ya. Boleh nih Bapak Ibu yang lain bisa diduplikasi ya caranya Ibu Ari ya. Mungkin perlu dicatat-catat caranya Ibu Ari untuk menambah jangkauan dan peluang. Ya. Kalau di Facebook itu di share-nya di grup juga atau biasa kayak kita pasang postingan gitu aja Bu? Saya posting biasa. Posting biasa sama mungkin ya di reel juga ya. Oh. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu ya dapat 7 yang berhasil ngundang 7 ini ya yang ikut webinar. Yang kemarin batch yang kemarin tuh yang Teh Fatul sampaikan kan
yang paling banyak 6 ya, Bu. Ya, yang Oh, paling saya, banyak yang kemarin. oh Iya, ya, ya saya, mudah-mudahan minggu kemarin sih sempat saya laporan ke Teh Fatul, terus beliau tanya siapa Mbak yang berhasil gitu. Ya mudah-mudahan Bu Ari masuk ya di yang paling banyak lah ya mudah-mudahan ya Bu. ya, saya cek di aplikasi saya 8, cuman yang satu yang nggak bayar. Jadi ada 7, insya Allah. Iya, Di aplikasi ya, di aplikasi saya cek itu. iya lumayan ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Iya. Sudah itu Bu, apa namanya untuk proses pencairannya itu udah dikabarin sama pihak manajemennya RHI. Belum sih, saya juga nggak. Oh. Kebetulan saya, ya itu bonus lah ya gitu. Jadi saya belum. Saya Ya cuman, nanti saya bantu. saya gini, saya bergabung di RH ini bersyukur banget. Artinya gini, ini bisnis ini, tapi semua disiapin gitu loh. Di aplikasi semua ada. Kita konten disiapin. Terus kemudian ada pembinaan juga, terus ada ininya juga secara pelajaran fikihnya juga, terus ada ya semua disiapin. Itu yang saya suka, karena saya kalau misalnya nggak ada konten terus kita mau ngonten sendiri juga mungkin nggak Iya. motivatif gitu ya. Jadi itu yang saya suka di RHI itu. Jadi semua disiapin. Gitu. Itu sih. Iya. Iya Bu. Nah sebentar lagi kan ada lagi nih Bu poster yang baru untuk yang tanggal 2 Agustus. Ibu ada rencana nggak untuk posting-posting lagi Oh ya pastinya. menyebarkan jaring iya Insya Allah. menyebarkan jaring untuk umpan. Insya Allah, insya Allah. Iya. Posternya udah dapat Bu yang Belum baru cek, webinar yang belum baru. cek di aplikasi ya. Iya, iya nanti Bu Belum cek. cek di aplikasi atau nanti Ya. bisa lah saya bantu itu posternya. Ada yang tanggal 2 Agustus sama tanggal berapa saya lupa. Boleh Sekitar mungkin tanggal bisa 20-an ikut ya. juga. Boleh nanti. Iya, ya. Ya, Bu. Jadi tipsnya Ibu itu ya Bu, konsisten sharing ya Bu ke Ya. Jadi grup-grup sebenarnya gini, setiap saya hari. sih kalau saya bilang nothing tulus gitu ya. Pokoknya setiap hari harus share gitu aja sih. Iya. Nah, terus untuk ketika share pakai copywriting atau caption yang Yang sederhana menarik. itu ya Pak. Iya, yang Orang itu menarik, yang langsung singkat padat gitu ya Bu. lihat. Gitu. Ya mungkin memang caption atau copywriting itu memang yang orang langsung baca gitu ya. Nah itu dibikin yang orang langsung tertarik gitu ya. Itu sih Iya. memang perlu latihan atau ini ya. Iya, Saya iya. rasa Bapak Ibu juga malah lebih inilah ya. Sudah Iya, banyak bismillah. pengalaman. Ya, semoga nular ke Bapak Ibu yang lain semua ya, amin. Sering-sering itu pakai yang share-nya yang gambar posternya aja atau videonya juga, Bu? Saya yang posternya juga ya posternya juga saya nyari yang video juga gitu. Oh Jadi iya. ya poster ya video. Iya, mungkin Memang Bapak kalau Ibu video yang kan orang lebih tertarik, lebih ini ya. Kalau video lebih menarik. Jadi iya ya dua-duanya saya share. gitu. Baik. Saya izin Bu Ari, saya buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang lain. Kalau ada pertanyaan ya, Monggo. silahkan bisa di kolom komentar, boleh di angkat tangan juga boleh. Kayak ada Pak Aidina Ristiawan. Silahkan Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat.
Bahagia. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sidoarjo panas apa Wah, lagi ini hujan? lagi panas ini. Iya, hari ini lagi panas-panasnya. Iya. Iya. Oke, ini tanya Bu, berarti Ibu ini kan ini ya, ada background, sudah ada background sebelumnya marketing kan ya. Berarti Ibu ini fokusnya lebih suka ke ini ya, ke istilahnya kalau Mas Iqbal sebut itu apa ya, senjata terkuatnya di ini ya, di relasi ya. Berarti ya, kayaknya gitu ya. Ya, jadi mungkin ya kalau basicnya memang saya di apa ya, mungkin di marketing memang basic saya. Ya talenta yang Allah berikan itu di marketing ya. Itu pun dulu juga saya nggak menyadari waktu di kantor kok. Terus setiap kali ada program gini-gini ya saya pasti over target gitu ya. Ya itulah talenta yang di anugerah dari Allah gitu ya. Nah, kalau yang ininya memang saya mengikuti banyak komunitas. Komunitas saya banyak, Pak. Ya saya tuh suka ya, jadi ikut di sini gitu. Jadi makanya grupnya banyak juga gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi bisa menjadi market kita gitu. Taklim itu kan juga banyak kan, kita ikut taklim di sini, masjid sini gitu. Nah, itu yang menjadi bisa menjadi market gitu. Komunitas apa saja gitu yang saya tertarik saya masuk, Pak. Gitu. Oke. Yeah. Masya Allah banget itu Bu. Berarti apa ya? Berarti Ibu selain biasanya kan kalau taklim kan kita dapat ini ya, dapat ilmu masuk ke kita. Nah, sekarang Ibu jadi salah satu agen yang nyebar ilmu juga ini. Jadi nggak hanya dapat ilmu, tapi juga nyebarin ilmu gitu. Masya Allah. Ini kayaknya ini deh. Tadi sempat juga ditanya. Terus gimana Bu? Kalau tadi ditanya apa? Ini beneran syariah atau gitu? Jenengan jawabnya gimana selama ini? Ya sebisa saya sih. Saya kemarin ya menjelaskan. Nah ini ada Dewan Syariahnya juga. Tentunya Dewan Syariah itu kan ya ilmunya kan pasti sudah mumpuni gitu kan. Ya artinya kita meyakinkan bahwa kita ini jalan juga bukan hanya kita jalan gitu aja, tetapi ada dasarnya, ada ininya, ada Dewan Syariahnya yang membimbing kita gitu. Jadi pastikan gitu sih. Iya sih. Kalau masih kurang percaya apa? Iya toh, ada toh. Orangnya siapa? Nah, tunjukin aja Bu Instagramnya ini Pak Ustadz Ahmad Suryana itu. Iya. Itu kalau saya lihat profilnya beliau itu lumayan itu beliau itu 8 tahun di di finance syariah kayaknya ya. Terus dapat banyak ini sertifikat juga. Coba saya bagikan ini ya, mungkin Bapak Ibu bisa follow atau ini saya malah kepengen belajar lebih mendalam lagi. Kalau saya pribadi malah pengen belajar mendalam lagi tentang ini. Ada nggak ya sih kursus tentang fikih muamalah gitu. Jadi kalau yang dipelajari yang di RHI kemarin ini kan fikih muamalahnya khusus untuk yang properti ya. Nah, cuman saya baru belajar juga, oh ternyata luas ya, tidak hanya properti gitu. Nah mungkin bisa di situ, sebarin aja itu. Saya tahunya juga lihat ini profilnya Ustadz Ahmad Suryana itu sejak kemarin waktu ngemsiin beliau itu Bu Ari gitu. Iya. Nah, ini Masya Allah nih Bu Ari ring satunya kuat banget ini kayaknya. Relasinya kuat ini. Ya, insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau untuk itu saya beberapa bulan lalu ikut juga. Tahun lalu ya. Setengah semester, satu semester itu ikut program ini muamalah. Ini ada grup nanti saya bisa saya share lah. Apa sih namanya lupa. Offline atau online itu Bu? Online selama satu semester. Online.
macam-macam akad kayak gitu. Terus ada itu ustadznya juga Ustadz Irsan ya. Itu ada kayak dia beliaunya bikin sekolah gitu loh. Nanti saya share. Oh iya. Jadi Oh ya, sekolah mantap itu. Islamic Muamalah Mali. Amalia. Islamic Muamalah Maliyah Academy. IMMA. Ya, Oh, iya. kemarin sempat ikut 1 semester. Oke, nah itu mantap itu. Jadi kita belajarnya dari ini apa ya, dari berbagai sudut pandang, dari Ustadz Ahmad Suryana, terus kita juga belajar lagi dari tempat lain itu. Terima kasih, saya tunggu infonya, barangkali Insyaallah. bisa. Oke. Terima kasih Bu Ina sudah. Oke, terima kasih Pak Pak Ardias Aidina baru gabung. Ristiawan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ari. Yes. Oh iya, sebentar. Ada pertanyaan lagi Kak? Satu aja ya. Biar nggak kemalaman nanti selesainya. Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan nggak? Tanya-tanya gimana kok bisa menjaring kok bisa menjaring ikan-ikan yang mau ikut gabung di webinar gitu-gitu. Bapak Ibu yang lain? Oh, nggak ada. Oke, saya rasa cukup Bu Ari. Yes. Jazakumullah khairan. Terima kasih Bu Ari atas materi atau sharing yang sudah disampaikan, tips-tips yang sudah disampaikan. Semoga bisa menjadi amal jariah buat Bu Ari dan untuk kita semua. Untuk berikutnya, ya amin. Terima kasih banyak ya Bu Ari. Yes, Baik, yang kita masuk supaya tidak kemalaman ya Pak, Bapak Ibu. Kita lanjut ke sesi 2 ya. Saya serahkan ke Pak Aidina Ristiawan ya untuk MC yang kedua. Silakan Pak Aidina. Baik, terima kasih Bu Ina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. semoga dalam keadaan sehat, bahagia, kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan saya Ristiawan. Jadi saya ini leadernya tim Sobirin ya. Disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Jadi saya meskipun sebagai leader itu bukan berarti yang paling pintar. Makanya di sini kalau prinsip saya itu kita di sini itu belajar bareng, diskusi bareng. Nah, jujur aja di RH itu saya juga baru ya. Mungkin tidak selisih banyak jika dibandingkan Bu Ari ya. Saya itu masuk ke RHI kalau nggak salah itu saya batch 47 ya. Itu ketika Lebaran kemarin ya. Jadi ketika Lebaran terus bulan berikutnya Mei ya kalau nggak salah. Mei ya alhamdulillah qadarullah ini ya jadi leader ya nggak tahu juga jadi ya kalau dalam bahasa Jawa itu ya kalau saya itu leader itu ya kayak agak nonop gitu ya tergupuh-gupuh gitu ya tapi nggak masalah kita jalani saja gitu. Oke, alhamdulillah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ardias ya sebagai guest kita, narasumber kita yang kedua. Selamat datang Pak Ardias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ardias, suaranya ini ya belum muncul ya.
Pak Risti. Assalamualaikum Pak Ardias. Oke, sambil nunggu, mungkin beliau masih ini ya, masih setting ya. Nah, Pak Ardias ini siapa sih beliau? Ya, jadi beliau ini sudah beberapa kali ya diundang di acara Inspiration Day oleh RHI Pusat ya. Ya karena track recordnya beliau ini ya cukup lumayan banyak mengirimkan ini ya. Ya cukup lumayan lah ya mengirimkan survei dan sudah ada beberapa yang closing ya. Nah, sepertinya beliau ini ya kayaknya sudah lama juga ya. Kayaknya lebih lamaan beliau di RHI daripada saya ini. Gitu senior ini seharusnya yang jadi leader Pak Ardias ini. Oke. Gimana Pak Ardias? Sudah ini suaranya? Wah, malah keluar beliau. Ya, lagi mungkin ini jaringannya. Mungkin aja jaringan ini. Iya. Pak, itu udah Oke, gabung ya. bergabung lagi. Oke, tes. Suaranya sudah terdengar Pak Ardias. Oh iya, Afan, tadi ada kendala. Enggak apa-apa. Gimana kabarnya Pak Ardias? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Oke. Ini Pak Ardias ini termasuk member yang menjadi inspirasi kita ya. Terbukti kemarin itu pekan kemarin itu kayaknya diundang juga ya. Pekan-pekan sebelumnya juga pernah diundang juga gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak Ardias masuk ke RHI tahun berapa Pak? Atau kapan Pak? Oh iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk gabung RHI ya, saya itu kalau nggak salah 2023 November. Lebih lama kan Tapi daripada saya. Harusnya Pak Ardias relatifnya, yang jadi leader. saya juga masih belajar. Tapi baru aktif Juni 2024. Juni 2024. Itu masih lebih senior Pak Ardias daripada saya itu Mei 2025 Pak. April 2025. Terus Mei itu jadi ini leader. Nggak tahu ini apa ya? Kalau bahasa Jawa itu ketiban sampur. Tapi ya nggak apa-apa. Amanah ya kita jalankan aja. Gitu. Lebih lama bukan berarti lebih hebat, Pak. Masya Allah. Ini oke. Tawaduk sekali Pak. Oke. Pak Ardias. Saya izin ini tanya ke Pak Ardias. Gimana sih Pak ceritanya ya Pak Ardias ini bisa sesukses ini ya seperti yang telah diceritakan ketika di RHI ya. Amin Pak. Ya, amin, Di RHI sukses, seperti amin. yang diceritakan ini ketika Inspiration Day. Nah, gimana Pak? Awal-awalnya itu gimana? Ya itu sebenarnya sharing aja berjalannya kenapa bisa sempat pernah closing gitu. Tapi kalau sukses ya semoga nanti bisa segera sukses. Amin. Amin. Ya, sebenarnya saya juga ini ya berawal dari ini sih. Kenapa bisa gabung RHI dulu mungkin ya. Itu berawal dari pengen punya rumah sebenarnya. Nah terus ya biasa cari-cari informasi di itu kan di Instagram. Tapi terus muncul RHI. Nah, tapi kan memang munculnya itu dalam bentuk, ya siapa yang mau gabung gitu kan, jadi member gitu. Terus nggak cuma di Instagram, padahal cuma bukan Instagram, tapi di Facebook kok juga muncul juga iklannya gitu kan. Oh ya deh, coba deh ikut webinarnya. Tapi ya dulu belum ada ini ya, belum ada afiliator kayak gitu, belum ada. Jadi webinarnya itu gratis dulu itu. Nah, terus baru terus join itu ya langsung join itu sekitar
nggak sampai 500.000 ya joinnya itu. Terus join, cuma ya bener-bener itu nol ya, nggak tahu masalah properti itu gimana, KPR itu gimana, dulu cuma denger konvensional itu riba, terus syariah tuh bahkan ada yang bilang juga ada ribanya juga itu kan, itu bener-bener nggak tahu gitu. Terus ya dari situ terus kan sering ikut ini ya, ketika gabung RHI terus ya ada sering ikut webinarnya gitu. Istilahnya kalau sekarang tuh ada apa itu inspiration day atau apa, nah itu ya itu ikut aja gitu kan. Cuma ya cuma buka Instagram, jadi istilahnya ini ya, marketingnya cuma dari Instagram gitu, iklannya cuma dari Instagram, ya nggak iklan sih, postingnya dari Instagram, tapi ya kayak nggak hidup Instagramnya gitu kan. Terus karena udah sering ini kan, udah sering istilahnya dulu tuh ini ya, mungkin yang baru gabung itu kadang masih ada rasa takut untuk menghadapi ini ya, apa calon konsumen gitu kan. Ya saya juga dulu itu sama gitu kan. Jadi setengah tahun itu saya kayak nggak ngapa-ngapain, cuma ya ikut aja ininya, kegiatannya ada ikut aja, ikuti aja. Nah terus baru mulai Juni itu mulai berani, terus mulai lihat potensi. Kan itu saya baru main TikTok ya, terus kayaknya kok di TikTok lebih trafficnya tuh kayak lebih brutal gitu kan. Terus ya udah coba buka TikTok, terus bikin itu akun rumah halal. Dan karena mungkin dulu juga nggak terlalu sabar, jadi saya tuh langsung hajar iklan gitu kan. Mungkin baru seminggu posting belum kelihatan, langsung minggu berikutnya langsung hajar iklan gitu kan. Tiap minggu punya iklan terus gitu. Nah itu ya dari situ ya sudah mulai banyak yang ada yang masuk ya. Ya tiap iklan ya paling enggak ya adalah yang masuk gitu kan. Terus sampai akhirnya itu baru ada yang survei memang minat ya. Survei memang minat itu di bulan Oktober kalau nggak salah, itu baru ada. Jadi Juni, Juli, Agustus, ya entah Agustus atau Oktober ya. Nah itu baru ada yang survei terus booking gitu kan. Tapi ya cairnya lumayan agak lama karena kan kalau KPR itu harus nunggu ini dulu ya. Nunggu apa itu BI cek gitu itu ya. sampai sebulan itu kan. Nah kalau nggak developer kan nggak KPR in-house kan memang agak lama ya, BI cek dulu, dari banknya ngecek dulu itu kan bisa sampai sebulan itu kan. Nah itu baru cair itu akhir tahun, pokoknya baru cair akhir tahun baru cair gitu. Itu ya baru satu itu, cuma memang nggak cuma satu itu yang berhasil nyurvei ya. Sebenarnya selain TikTok juga saya juga sempat main di Facebook juga, cuma kalau di Facebook itu terlalu capek karena kalau di Facebook itu kebanyakan ini juga ya, apa istilahnya, marketing juga gitu kan. Jadi yang konsumen yang nyari itu agak susah kalau di Facebook. Akhirnya setelah nggak iklan pun ya udah fokusnya ke TikTok, tapi ya udah nggak iklan lagi sampai sekarang, cuma organik. Ya sebenarnya butuh sabar aja sih sampai konsumen, sampai akhirnya akunnya itu berkembang, terus nanti ada konsumen yang terus ya itu. Kemarin sempat FYP seharian itu balesin, bulan lalu. Jadi seharian itu cuma balesin konsumen aja gitu kan, seharian gitu. Pernah FYP juga. Ya itu kan karena memang akunnya berkembang ya, maksudnya ya rajin posting gitu, nggak yang sehari bolong. Berarti leads-nya Ya. sampai banyak, sampai kewalahan Pak ya. Ya. Tapi ya kan untungnya udah ini ya. Maksudnya masalah materi KPR tuh sudah mulai ada isinya, kepalanya itu udah mulai ada isinya, jadi nggak yang terus nanya-nanya terus. Kalau misalkan mungkin baru-baru nyemplung ke properti terus tiba-tiba ada konsumen banyak yang nanya kan, nanti pasti nanyanya juga repot kan, yang misalkan siapa nanya ke Mbak Fatul atau ke Mbak Vivi itu kan pasti kerepotan kalau misalkan nanyanya banyak gitu kan. Jadi istilahnya saya tuh nanyanya tuh udah dicicil gitu kan dari berbulan-bulan gitu kan. Jadi ya mulai paham masalah properti, masalah skema KPR mulai paham gitu kan. Jadi nggak yang terlalu banyak nanya gitu kan. Nanya paling ini masalah unitnya ada yang ready nggak, barangkali nggak update itu. Karena kan sebenarnya pengalaman pertama saya itu ketika ada yang mau survei, benar-benar yang pertama ya ketika mau survei itu mau ambil yang di Bandung. Itu tuh jadi mau beli gas pula gitu kan, yang siap huni udah fully furnished gitu kan.
harganya 2M. Nah, kan itu siapa yang ini kan istilahnya wah udah senang Iya. banget kan itu kan. Infonya ya masih ready, ternyata yang ready itu yang diinginkan konsumen itu ternyata udah kebeli seminggu sebelumnya gitu kan. Kan itu Oh. ya kan itu benar-benar ini ya, benar-benar ya bukan trauma sih, tapi ya ngedrop aja, sempat ngedrop aja gitu kan. Iya. Gitu. Terus ya gitu. Jadi paling pertanyaannya seputar itu. Jadi nggak yang misal ini ya yang nggak ada di info yang nggak ada di tele gitu kan. Itu tele. Iya. Misalkan ini terakhir saya nanya itu yang di Al-Quds, yang di Malang itu kan rumahnya itu untuk 2 kamar ya. Nah, misalkan kamarnya itu pengen 3, nah itu nambahnya berapa? Nah itu saya baru nanya, yang kayak gitu kan nggak ada di tele. Nah, gitu. Misalnya angsurannya bisa berapa tahun, nah itu kan di tele udah ada ya, jadi ya tinggal buka aja. Gitu. Kita infoin. Selanjutnya tinggal arahkan untuk survei. Ya gitu. Tapi ya baru Masya satu saya, belum sukses kelihatannya itu baru 1 closingnya. Ya semoga nanti segera nambah lagi. Amin ya Rabbal. Semoga closing semua Pak surveinya yang kemarin terakhir itu. Amin. Yang 4 kemarin sih ini ya belum ada kabar lagi. Cuma ya alhamdulillah kemarin itu infonya ada yang booking di MMC. Cuma belum ada kabar, nggak tahu maksudnya ya sampai mana belum tahu. Baru sepekan yang lalu. Gitu. Ya semoga iya. bisa sampai akad. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Kalau itu Oke. akad ya bisa yang kedua closingnya. Gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah Pak akad. Kita doakan aja cabuynya Pak Ardias gitu. Intinya mudah-mudahan cabuynya Pak Ardias itu dapat rezeki melimpah gitu ya. Sehingga kalau dapat rezeki melimpah, nah bisa akad ini. Iya. Kan kena ke kita juga imbasnya itu. Gitu. Masya Allah sekali. Oke. Berarti sempat ya. Gimana? Oh, gimana tadi? Oke. Jadi awalnya sempat ini ya Pak Ardias ya, main-main di IG gitu, terus kemudian di TikTok ya. Ya, di IG kan memang ketika baru join member eksklusif itu kan memang ini ya. Oh ya mulai gerak dari Instagram, bukan buat akun Instagram, itu langsung buat akun Instagram kan, terus bikin ya udah posting-posting aja di situ. Ya hampir tiap hari juga posting, cuma kan memang kok nggak kelihatan ya, view-nya juga rendah gitu kan. Terus ya rasa malas pasti ada ya kalau udah kok view-nya dikit ya mesti malas itu. Ya itu saya juga ngalami gitu kan. Cuma kan memang ya saya dulu ini kebetulan termasuk yang rajin ikut kegiatannya HI aja sih. Tapi ya lewat daring, nggak yang offline. Kadang kan ada kopdar ya saya nggak bisa ikut karena luar kota kita kan. Iya. Luar project lah istilahnya, luar kota yang ada projectnya. Iya. Sementara proyeknya mayoritas di ini ya di Jabodetabek. Iya, gitu. Ya mungkin ini ya bisa sharing-sharing aja gitu. Barangkali saya terlalu nanti ngalor ngidul pembahasannya. Iya. Iya, pokoknya ini saya punya daftar pertanyaan ini, Pak. Daftar berarti banyak, nggak cuma 1 ini. Wah, insya Allah Pak Ardias bisa ini. Oke. Tadi kan Pak Ardias ini kan ya IG itu berkembangnya, kita katakan saja perkembangannya lambat ya. Kita katakan perkembangannya lambat. Terus Pak Ardias pindah ke TikTok. Nah, berapa lama ini Pak Ardias main di IG kok bisa memutuskan sekarang kalau gitu saya pindah ke TikTok atau nyoba ke TikTok. Itu berapa lama Pak Ardias? Kalau di IG? Ya. Main-main di IG berapa lama itu? Mungkin bisa ini sih buat teman-teman juga apa ya? Sebagai parameter gitu loh. Oh, kalau saya sekian lama ternyata belum berhasil,
maka saya harus ganti strategi gitu. Oh iya. Mm-mm. Heeh. Sebenarnya ini sih ya, maksudnya kan memang eh, itu cuma kisahnya saya aja ya, bukan berarti terus di IG Heeh. itu ya mungkin karena saya juga sebenarnya kan bukan yang suka ini, bukan yang suka media sosial gitu kan. Sebenarnya dari kecil saya tuh nggak begitu suka dengan media sosial itu kan, cuma karena istilahnya kalau orang Jawa bilang ya kepincut aja jadinya ya saya bikin gitu kan. Nah terus ini di Instagram berarti dari mulai bulan November sampai ini ya sampai apa? Tapi ya itu bukan yang terus rutin tiap hari posting terus enggak ya. Ya seminggu pasti ada postingnya itu kan. Nah, berarti ya November sampai sekitar Mei berarti kan. Nah, itu kok nggak kelihatan. Nah, sebenarnya awalnya bukan yang terus mau berhenti dari Instagram, cuma menambah dengan TikTok gitu kan. Jadi Instagram, Oh. TikTok, Facebook gitu kan. Tiga sebenarnya. Nah, terus yang Instagram itu juga sempat iklan gitu kan. Iklan itu kalau nggak salah coba 50.000 gitu. 50.000 ternyata kok nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan. Kalau TikTok kan kelihatan ada trafficnya, view-nya berapa itu kan kelihatan. Nah kalau di Instagram tuh nggak kelihatan gitu kan. Terus di Facebook ya tadi ya nggak iklan sih, di Facebook cuma mainnya itu kalau ada yang nanya rumah terus kita langsung ini langsung komen-komen aja, ikut komen, nimbrung komen, tapi kan komen banyak banget situ. Meskipun ada ya yang kalau nggak salah 2 apa berapa saya itu berhasil survei dari Facebook itu. Jadi kayak ini kayak grup jual beli gitu loh, grup jual beli Iya. Depok, misal grup jual beli Malang gitu. Nah, kan ada yang nyari di Malang daerah mana misal, nyari daerah Depok di mana gitu kan. Ya udah saya nimbrung aja langsung, ini ada rumah info ini gitu kan. Ya kayak orang inilah, ya rebutan Oh gitu kan, iya. rebutan konsumen gitu kan. Gitu. Ya Iya. inbox, second box gitu. Nah, itu capek sih. Jadi saya berhenti itu kan. Nggak saya lanjutkan itu kan. Kalau Instagram itu tadi ya karena iklan kok nggak kelihatan ya saya nggak lanjut itu kan. Nah yang kelihatan itu TikTok, ya udah istiqomahnya di TikTok gitu kan. Akhirnya istiqomah dari TikTok di situ. Ya alhamdulillah sekarang organik pun nggak perlu iklan, view-nya ya ada gitu kan. Kalau dulu kan view-nya rendah gitu kan. Ya 100 mentok 200 gitu. Awal-awal TikTok juga saya kayak gitu juga awal-awal. Semingguan lah ya, semingguan terus baru dari situ coba iklan. Nah, iklan kelihatan nih gitu kan, dan ternyata yang potensinya paling tinggi ketika iklan di akun saya ya, nggak terus berlaku di semua akun gitu kan. Itu ternyata Depok yang paling potensial. Kan akhirnya ya udah fokusnya di Depok. Jadi kebanyakan konsumen yang datang itu Depok gitu kan. Kemarin pun yang FYP itu Bekasi kan, jadi videonya Raudatul Jannah itu juga ya meskipun banyak gitu kan, itu ya itu nggak ada yang berhasil survei gitu kan. Padahal itu sama-sama ini ya konten dari RHI ya Pak Ardies ya, sama murni ya. murni ya, plek ketiplek gitu kan sama. Iya, nggak diedit dulu gitu kan, nggak ya. Kalau awal-awal dulu ini diedit gitu kan, kadang ditambah kalimat-kalimat apa, misalkan perumahan Islami terbesar gitu kan, ya tulis kayak gitu. Oh. Ya kreativitas inilah, kreatif bikin kreasi sendiri gitu kan. Cuma akhir-akhir di sini ya udah lama sih, ya saya cuma ya udah tinggal posting aja, nggak ditambah edit apapun gitu kan. Ya Iya. alhamdulillah mungkin karena aku udah berkembang jadinya sudah ada view-nya ya gitu. Mungkin gitu kan. Tapi ya itu qadarullah aja gitu. Ya, alhamdulillah itu rezeki itu dari Allah. Ya. Oke. Berarti Cuma iya. memang gimana Pak? Oh iya. Ini sih mungkin yang belum saya amalkan itu ya. Kalau dari RI kan kadang ada yang namanya untuk maintain konsumen, bukan nggak cuma maintain tapi bagaimana membuat hubungan ini relasi dengan konsumen ya. Mungkin itu yang belum saya lakukan. Dulu sih saya lakukan ya karena mungkin belum banyak konsumennya gitu kan. Misalkan Lebaran, ya udah ucapan selamat Ramadan, terus Lebaran selamat Lebaran itu saya posting kirim-kirim aja gitu kan. Ada konsumen yang balesin gitu. Meskipun nggak beli tapi yang balesin. Tapi kalau sekarang karena mungkin ini terlalu banyak ya yang bahkan saya sampai lupa-lupa gitu kan konsumennya gitu kan.
Ya ini cerita aja gitu. Jadinya saya tuh malas untuk membuat relasi gitu. Cuma mungkin membuat relasi ke yang konsumen yang kayak memang ini masih perlu di follow up gitu kan. Ya, ya. CRM ya, Customer Relationship Management ya. Kalau belum banyak ininya, istilahnya lead-nya dibangun aja gitu kan. Kalau belum banyak gitu kan. Jadi kalau sudah banyak ya kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak ya semoga tetap bisa terbangun gitu. Amin. Amin ya. Berarti ini senjatanya Pak Ardias ini ya di digital marketingnya ya ini ya. Iya. Sebenarnya tadi juga ada yang survei, cuma karena ini ya, karena tiba-tiba gitu kan. Saya kok nyari nggak nemu gitu. Saya 2 kali kayak gitu ya. Jadi ini di mana kok nyari nggak ketemu loh, kok nggak janjian dulu gitu kan. Terus Mm-mm. mendadak nih masih di sini enggak gitu, masih di daerah sini enggak. Di ini yang di Kirai Residen itu yang di Kalisari itu. Oh Masih di iya. Kalisari enggak Kak gitu kan. Sudah enggak? Oh, boleh di reschedule aja gitu. Oh ya Selasa, bisa janjian dulu Kak biar ini barangkali Iya. sibuk ownernya gitu kan, nggak bisa mendadak. Iya, in-house-nya jadi ini nggak tahu. Iya, ya dulu juga pernah tahun lalu sih. Tahun lalu juga pernah ada yang kayak gitu. Tapi yang nggak closing, yang ya besok semoga semoga bisa Amin ya closing. Pak. Amin. Amin ya Pak. Amin. CGE Pak. Dagu CGE. Iya, Masya Allah. Dago juga ada yang minat, cuma pengennya so unitnya wah yang nggak bisa gitu. Ini pengennya ini yang sudah ready berarti. Siap huni, iya, Oh, yang siap ini. yang siap huni. Iya, inden ya kayaknya kemarin dari Mas siapa lupa tadi. Fadil atau siapa? Fadil itu ya. Oke. Nah, saya tanya nih Pak. Berarti kira-kira ngiklan itu penting nggak sih Pak? Penting nggak sih Pak Ya, untuk sebenarnya penting bangun sih sosmed kalau kita? ya kalau nggak sabar tuh penting gitu kan. Cuma kalau misalkan sabar ya coba untuk ini dulu aja. Kalau saran saya ini sih, kalau misalkan iklan itu usahakan uang dingin gitu kan, jangan uang panas, uang yang sebenarnya ini uang jadi kebutuhan harian gitu. Nah itu jangan. Tapi kalau misalkan ada uang, ya ini ada istilahnya diluangkan buat sedekah gitu kan misalkan. Nah itu diluangkan untuk iklan aja gitu kan. Kalau misalkan belum pernah iklan ya coba sekali aja iklan. Soalnya kalau di TikTok itu iklannya lumayan enak ya, bisa tertarget. Kalau nggak kayak Instagram, nah itu kenapa saya juga salah satunya yang membuat saya berhenti dari Instagram, nggak jalan lagi ya karena iklannya itu kayak terlalu random kalau di Instagram. Tapi kalau TikTok itu bisa spesifik gitu kan, dari mulai usia, daerah itu nanti bisa kalau dari TikTok itu diatur tuh bisa. Terus termasuk eh, yang jadi apa ya ketertarikan lead itu apa itu nanti juga ada. Misalkan kayak suka otomotif gitu kan, terus suka fashion, nah itu nanti ada. Suka education itu nanti ada pilihan. Jadi kayak lebih mudah untuk ngerangkul ya gitu kan. Nah kalau saya juga langsung ininya yang kayak yang pilihnya yang otomotif misalnya kayak gitu, yang ya yang keren-keren lah, yang fashion gitu kan. Nah saya pilih yang Iya, iya. kayak gitu kan. Biar targetnya tuh orang-orang yang kelihatan kayak punya uang gitu kan. Iya. Tuh. Jadi lebih enak kalau misalkan mau iklan. Dan dulu pun saya juga ini nggak yang jor-joran juga iklannya, tak batasi nggak sampai 3 juta saya ikut dulu iklan. Itu dari Pokoknya awal 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 gabung RHI Pak, iklan 3 juta itu. TikTok, mulai TikTok Juni berarti. Oh, mulai TikTok. Oh, oke. Ya, ya itu Tapi tidak alhamdulillah nggak sudah balik modal. ya alhamdulillah. Iya alhamdulillah gitu. Kalau nggak ada yang ini mungkin ngedrop. Mungkin Wah, nggak ada insya di sini Allah saya. ini. Ya, nah ini rezeki aja Kak dari Allah. Ya amin amin. Oke. Jadi intinya kita harus sabar ya Pak ya, apapun Ya ini senjata kita baik maupun yang organik yang memanfaatkan relasi maupun eh, yang apa berbayar pakai iklan gitu. ya karena apalagi Jadi berhubung saya itu nggak ada relasi sama sekali gitu.
Nah, jadi buat Bapak Ibu ini, jadi kayak Pak Ardias ini sebagai salah satu contoh ya best practice-nya itu kan bangun sosial media itu memang tidak, oh ujuk-ujuk pengen 1 minggu itu pengen langsung closing, enggak ya. Jadi memang kita harus bertahap, kita harus berproses gitu. Nah, berapa lama ya Pak Ardies saja sudah mempraktekkan ya sekian ini ya lebih dari 1 tahun untuk membangun ya kalau nggak salah lebih dari 1 tahun ya mulai dari coba-coba yang diajarin di RHI di IG terus kemudian akhirnya nambah ke TikTok juga kan kayaknya lebih dari 1 tahun ya Pak ya? Ya lebih ya 1 tahun. 1 tahun ya malahan ya. Nah itu ya jadi ya jangan berpikir gini ya Bapak Ibu, waduh, nggak segera menghasilkan uang, terus kita istilahnya patah hati. Ya anggap saja ya kita dapat pahala Bapak Ibu. Sebenarnya bukan anggap saja, tapi ya memang dapat pahala karena kita yang kita sebarkan kan kebaikan, yang kita dakwahkan kan produk-produk syariah yang tidak mengandung keharaman ya tanpa riba, tanpa goror, tanpa dolim. Insya Allah itu akan ini ya sedikit banyak pasti akan memberi informasi ke orang walaupun orang itu nggak jadi belum jadi cabui kita gitu walaupun orang cuma lihat doang nah gitu. Nah setidaknya kita pasti akan dapat pahala dan pasti ya kalau saya yakin sih ya apapun usaha kita itu ya itu nanti pasti akan Allah balas ya, jadi nggak akan ada yang percuma gitu. Jadi untuk sekarang 100% organik ya Pak ya, Pak Ardias ini ya. Ya. Jadi Masya sudah Allah. ya terakhir mungkin Oktober tahun lalu. Terakhir. Iya. Jadi Atau mungkin intinya iya. Mungkin nggak lebih dari Oktober mungkin juga gitu. Terakhir iklan itu. iya. Jadi intinya kalau kita pakai kalau kita pakai sosial media belum punya ring 1 atau ring 1-nya sedikit ya maka kita harus ini ya Pak Ardias ya harus bangun sosial media kita dulu ya supaya gimana sih proper lah ya. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan manfaatnya ya closing gitu. Nah tadi juga sebelumnya tadi ada Bu Ari Jatmikowati ya dari Sidoarjo ya beliau itu ini prestasinya di ini jualan webinar. Alhamdulillah baru beberapa minggu itu sudah ini ya beberapa berapa Hari. tadi Bu Ina? 7 ya Bu 7 Ari ya. tadi. 7 yang sudah Iya. terkonfirmasi pembayaran. Kalau ada satu lagi yang belum terkonfirmasi pembayaran. Sebenarnya 8. Tadi kata Bu Ari 8, tapi 1 belum terkonfirmasi pembayarannya. Yang 7 itu sudah terkonfirmasi pembayaran. Alhamdulillah. Nah, itu beliau tuh memanfaatkan ini relasi kan. Ya, Jadi Bapak Ibu tidak ada salahnya saya belum bisa digital marketing. Tapi kalau Bapak Ibu punya relasi yang baik, ya itu dijaga. Itu marketnya Ibu gitu. Aduh saya bisanya ini saya orangnya introvert misalkan. Saya sukanya pakai teknologi, ya udah pakai teknologi aja. Jadi semua istilahnya kalau Tefatu itu kan setiap orang itu kan senjatanya pasti beda-beda ya. Kita kuatnya pakai senjata apa, kita mahirnya pakai senjata apa. Nah, itu kita tajemin senjatanya. Ya. Jadi terima kasih Pak Ardias atas insight-nya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi. Nah, ini ada yang tanya ini. Mohon izin ini dari apa ini? Kire tadi siapa Kire? Iya dari Bu Erna Sidoarjo Pak Rizky. Ya. Izin tanya akun TikToknya
boleh di-share untuk ATM. Nah, Pak Arya, apa akun TikToknya? Boleh nggak nih? Boleh. Oh, nggak ada yang spesial sama akun TikToknya. Cahaya Rumah Halal namanya. Namanya Cahaya Rumah Halal. Cahaya Rumah Halal. Saya ketik ya Pak ya. Cahaya. Cahaya. Iya. Oh, Cahaya Rumah Halal. Oke. Ini nah, mungkin Bapak Ibu bisa cari ya dan diamati, tiru, modifikasi. Saya sempat kepikiran ini Pak. Ini saya juga mengalami kesulitan juga ketika kita mau apa ya? Bukan kita sih, saya pribadi. Ketika saya mau nge-boost atau pokoknya ingin mendorong kinerja di IG saya. Nah, ini kan kebetulan ini bocoran aja ya. Bu Ina itu kan kebetulan istri saya. Jadi saya tuh suami istri nggak tahu jadi leader. Itu belajar. Kita sama-sama belajar bikin konten di NHI. Ya. Bu Ina itu nggak tahu kenapa akunnya lebih baru dari punya saya. Cuman kinerjanya, view-nya itu lebih tinggi daripada punya saya, Pak. Jadi mungkin ya agak gimana ya. Jadi kadang saya berpikir, apakah karena ini ya? Apakah karena di FB, di IG itu sudah terlalu banyak pemainnya ini Rumah Halal Indonesia. Itu sehingga kayak nggak kebagian seperti itu. Nah, jadi saya sempat berpikiran seperti itu. Nah, gimana nih menurut Pak Ardias ini? Padahal saya ini belajar bareng sama suami istri, komputer jejer nih. HP juga jejer. Kadang saya tanya istri saya, ini disetting pakai apa ini? Tapi hasilnya beda gitu. Ya, sebenarnya ini ya, saya juga bukan yang ahli dalam bersosial media gitu kan. Apalagi Instagram juga, saya juga sebenarnya nggak main Instagram gitu kan. Karena dulu juga Instagram itu mungkin fun fact gitu kan. Dulu tuh Facebook saya nggak punya. Ketika kuliah yang buatin kakak saya. Terus setelah nikah, saya tuh nggak punya Instagram. Sama istri saya dibuatkan Instagram tuh. Jadi benar-benar mungkin kaum introvert beneran gitu kan. Nah, terus ya TikTok pun ini baru kemarin gitu kan, kalau TikTok. Jadi memang kalau yang Instagram itu kan saya juga nggak begitu paham masalah ininya ya. Kadang kan ada yang namanya teknik bagaimana biar ini tuh menarik, konten itu menarik gitu kan. Ya akhirnya gara-gara itu saya juga ini ya belajar masalah konten akhirnya. Gara-gara main TikTok itu jadinya ya saya bermain ini ya, belajar masalah ini bagaimana cara untuk menarik 3 detik pertama istilahnya ya kalau ini ya. Kalau konten itu kan. Nah, ya udah dari situ awalnya memang mungkin kalau cuma iklan doang nggak ada kata-kata apa itu memang kayaknya kurang gitu kan. Ya, terus maka perlu apa sih kalau misalkan ya sebenarnya kan kebetulan saya juga sebagai afiliator juga ya. Jadi kayak ada kalimat kalau surat itu istilahnya kepala surat gitu kan, terus di bagian bawah ada instruksi apa gitu. Nah, terus bagaimana mancing di 3 detik pertama gitu kan. 3 detik pertama itu bisa pakai istilahnya saya malah agak lupa. Jadi menggunakan teknik pro kontra gitu kan, itu juga bisa. Misalkan, ini rumah halal, berarti ada rumah haram. Nah, itu kan orang akan penasaran misalkan kan. Nah, itu nanti bisa dijelaskan gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau konten yang kayak itu yang tidak ada di RHI, bisa nih coba untuk dibuat konten secara mandiri aja sih sebenarnya. Ini nanti kita yang sendiri yang menjelaskan, sekalian itu sebagai bahan personal branding kita ke leads gitu kan. Nah, itu bisa dicoba sih gitu kan. Cuma kan memang kalau saya memang belum sempat gitu kan, gitu. Dan ini kan juga dari RHI ini ya, istilahnya kayak biar kelihatan ini beneran membernya RHI, kayak bikin apa itu yang ada covernya RHI, terus ada wajah kita gitu kan, ada foto kita gitu kan, saya juga belum bikin itu gitu kan, karena mungkin saya masih malu untuk menampakkan wajah gitu. Gitu. Ya itu bisa dicoba untuk ini ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin brandingnya personalnya itu belum kebangun. Nah itu bisa dicoba nih, karena lagi-lagi itu ya setiap akun tuh bisa beda-beda. Kayak tadi yang saya sampaikan,
saya itu ternyata akunnya itu bagusnya daerah Depok gitu kan. Jadi kalau Bogor, Bekasi itu kurang angkat gitu kan. Meskipun iklan Malang juga, ini alhamdulillah dulu saya iklan Malang kayak nggak kebangun gitu kan. Tapi ternyata malah kebangunnya yang di Malang itu gara-gara organik gitu. Nah, ini memang nggak tahu algoritmenya itu seperti apa kan juga nggak tahu pastinya ya. Jadi memang yang ada ya ketika misalkan ada seorang edukator konten kreator gitu kan, nah itu ya ini bisa dicoba gitu, tapi nggak 100% berhasil, tapi ini bisa dicoba karena ada yang berpengalaman kayak gitu tuh bisa berhasil gitu. Itu sih. Jadi coba untuk bervariasi aja gitu. Oke. Jadi ini ya, kita harus improvisasi diri gitu ya. Iya. Oke, kayaknya saya juga perlu ini, harus nyoba ini TikTok ini. Jangan-jangan nasib saya sama kayak Pak Ardies. Iya, Oke, bisa dicoba. Ardies. Iya ini. Pak Ardies izin ini ada pertanyaan dari Pak Didi Ahmad Nugroho. Assalamualaikum, izin bertanya, Mas Ardies, apakah akun TikToknya sudah ada sebelum gabung RHI dan sudah punya banyak follower, ya kan? Sementara saya masih pakai FB dan IG, belum sama sekali ke TikTok. Apakah perlu booster untuk dapat banyak pengikut atau cukup follower organik? Monggo Mas Ardies, Pak Ardies. Ya, jujur ya sebenarnya saya juga ini ya, kenapa saya juga bilang tadi nggak yang spesial gitu kan untuk akunnya. Ya sebenarnya bisa dibilang itu yang organik ininya apa namanya, followernya organik itu 3.000-an nggak salah, 3.000-an itu dari akun saya itu 3.000-an. Memang dulu itu karena saya juga nggak berpengalaman dan terlalu buru-buru gitu kan, terlalu bersemangat istilahnya ya, terlalu menggebu-gebu gitu kan. Jadi kayak akhirnya udah beli akun jadi gitu kan. Terus ya ini nggak perlu dirahasiakan ya, beli akun jadi, terus sudah banyak follower gitu kan. Cuma itu kan secara metrik sebenarnya nggak bagus ya, kalau buat TikTok tuh buat ini itu nggak bagus gitu. Buat pengembangan akun sendiri itu nggak bagus gitu kan. Nah makanya saya juga akhirnya kan saya bikin akun afiliator baru ya gitu kan. Jadi nggak yang beli tapi ya baru, beneran baru dari nol gitu kan. Yang buat akun jualan saya yang selain rumah gitu kan. Kalau yang memang selain rumah, udah jalan, udah iklan jutaan, masa mau ngulang dari nol gitu kan. Udah lanjut aja dulu. Tapi ya itu karena iklan, terus karena ya konsisten, ya akhirnya bisa dapat follower kayak gitu. Bahkan saya pernah itu sehari lebih dapat 100-an follower tuh pernah sehari. Pas waktu FYP kalau nggak salah itu 100 lebih itu ada follower masuk gitu. Yang gabung, yang join, yang follow maksudnya. Yeah. Ya nanti pilihan aja gitu kan. Kalau misalkan pengen beli, jadi kan mungkin gini ya, saya juga pikir awalnya itu, wah kalau followernya cuma baru 100 kok kayaknya orang mau nge-follow itu kayak mungkin ragu gitu ya. Nggak yakin. Wah ini nggak yakin. Nah itu, tapi saya terlalu kebanyakan dulu. Padahal harusnya mungkin 1.000-2.000 cukup lah. Gitu. Buat kayak, oh ini akun udah jalan. Gitu. Itu nanti bisa pilihan Bapak Ibu sekalian aja. Gitu. Tapi kalau misalkan yang sudah jalan, sudah ada akun TikToknya ya udah menggunakan yang sudah ada dulu aja. Karena nggak mudah untuk membangun akun dari nol. Karena akun saya yang satu juga masih berat ngangkat followernya. Rasain benar-benar berat ngangkat follower. Berarti ini nge-boost-nya tadi pakai iklan ya Pak Ardies ya? Ya, Nge-boost followernya. Sebenarnya nggak ini sih, kalau follower itu saya nggak ini ya apa. Jadi saya itu iklannya iklan view gitu. Kalau rumah kan ini ya mungkin beda kalau yang di check out di akun, dari akun itu bisa kan ada yang apa sih, boost forecast kan ada ya kalau di TikTok itu. Cuma kalau rumah kan nggak bisa ya, rumah itu kan nggak ada, ya check out kan nggak ada. Jadi langsung hubungi aja, langsung hubungi ini, klik link bio gitu kan. Ya paling cuma itu ya, akhirnya iklannya ya iklan more view jadinya. Jadi lebih banyak ditonton. Ya. Ada sih yang Berarti, more follower juga ada.
Nanti bisa pilih Oh, kalau ada ya. misalkan 4 follower ada. Nanti pilih yang more follower, terus apa more message kalau nggak salah juga ada. Kalau ini lebih istilahnya lebih gampang kita milih-milihnya kalau pengen iklan di TikTok itu. Tapi kalau dulu tuh saya ya cuma more view aja, nggak more follower. Sekarang alhamdulillah ya tiap hari ada follower masuk. Ya Gitu. Karena 1000 ini ya, karena ya udah karena lama followernya gitu. tadi ini ya, mereka ngelihatnya sudah yakin ini bukan akun apa ya yang gitu ya. Tapi kayak gitu aja juga masih ada yang nggak yakin. Ya memang ini Iya. sih. Ya kemarin ada yang pakai nomor luar negeri gitu. Mau nanya rumah, istilahnya ya gitu kan. Terus tadi dari mana gitu kan. Ini istilahnya developer atau situ agensi ya? Iya, ini dari agensi rumah halal gitu kan. Oh no thanks gitu langsung diblokir juga ada. Kemarin yang kayak gitu juga ada. Ya sebenarnya nggak menjamin ya. Nggak menjamin ya kembalinya membangun personal branding. Jadi Ini karena cuma personal bisa dicoba aja. Iya, bisa dicoba. Tapi nggak 100% berhasil, tapi ya bisa dicoba. salah satu alternatif ya. Ya, Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Sudah? Sepertinya sudah ini ya, sudah tidak ada dan kebetulan juga sudah jam 9. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Ardias atas kesempatannya bisa berbagi sama-sama. di Apa masih banyak kurangnya ini saya ini. tidak, Masya Allah ini sudah Masya Allah ini kita sudah harus disyukuri juga ya. Jadi ada tambahan ilmu juga dari Pak Ardias gitu. Oke, terima kasih atas ininya kesempatannya Bu Ina. Tadi Pak Ardias sudah memaparkan banyak sekali ilmu yang bisa kita semua gunakan, bisa kita ambil hikmah semua. Monggo Bu Ina, saya kembalikan ke Bu Ina. Ya, terima kasih Pak Aidin Aristiawan. Izin ya, ini saya mau menyampaikan undangan dari manajemen tim RAHI. Ada undangan perihal tentang akselerasi program tim leader. Jadi programnya adalah untuk meningkatkan program GET 30 juta per bulan. Masing-masing leader itu dibuka spesial kelas ya bersama Mas Iqbal dan dimonitoring secara langsung di kantor RHI itu bagi yang Jabodetabek. Tapi ditawarkan untuk yang di luar Jabodetabek itu ada online Ibu, secara online. Nah, mungkin saya tawarkan ya ini Bapak Ibu gimana? Mau nggak kira-kira untuk kita mengikuti program akselerasi program yang diadakan tim RHI ini, Mas, yang dari Mas Iqbal ini. Tapi ada syaratnya, sebentar. Ada syaratnya itu syaratnya adalah timnya ya yang hadir itu wajib minimal 10 orang ya untuk yang hadir belajar bersama dengan Mas Iqbal. Kira-kira Bapak Ibu sini ada yang menurut Bapak Ibu gimana tentang undangan akselerasi ini? Sebelum kita tutup kopdar malam ini. Mumpung kumpul nih. Gimana Bapak Ibu? Silahkan. Isi di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kirim ke saya siap gitu. Kalau Free. masalah ya ini free. Iya. Ini free sih Bu. Ini khusus untuk member yang gabung di timnya leader. Jadi nggak semuanya member yang di luar di grup-grup umum itu di wilayah itu nggak semua, ini khusus yang sudah mau gabung di tim leader. Jadi cuma 10 orang.
per pertemuan ya Pak Risti ya? Ya, jadi per meeting itu Mas Iqbal itu ngasih syarat satu tim itu harus ada 10 orang yang memang benar-benar siap, memang benar-benar bersedia hadir baik offline maupun online. Jadi kalau misalkan tim kita ada, misalkan kita satu tim ada 15 nih, ternyata yang siap cuma 7. Nah, ini statementnya Mas Iqbal kemarin kok ini ya, kalau kurang dari 10 digantikan dengan tim yang lain. Jadi kita belum dapat akses untuk akselerasi ini gitu. Cuman yang belum kita tanyakan adalah gimana nih kalau misalkan saya dan Bu Ina ini timnya digabungin jadi satu, Sobirin sama Raida. Karena kebetulan kalau yang tim saya, tim Sobirin itu awalnya sudah alhamdulillah genap 10 ya, tapi ada yang berpindah leader ya. Sudah Revatu sendiri juga ini mengiyakan ya sudah gitu ya. Ya saya ngikut aja gitu. Ya, cuman ya itu sih syaratnya itu. 10 orang yang harus benar-benar siap ya, bukan membernya minimal 10 tapi yang hadir itu 10 gitu. Untuk Terkait waktunya, waktu ya terkait waktu Pak. terkait waktu itu tinggal ini kita kesepakatan kapan Bisanya gitu. kapan? Kalau pekan depan itu nanti kita pilih ya. Kalau tadi Teh Fatul itu ngirimin jadwal, ya jadwal itu di mana ya? Ya pekan depan itu rentangnya tanggal 29 sampai ini 3 Agustus. Nah, jadi kita milih. Jadi kayaknya di manajer HI pusat tuh sudah ada slotnya dalam 1 minggu. Nah, nanti setiap tim itu masuk ke salah satu slotnya itu. Gitu. Jadi sudah disediakan banyak slot ini. Nah, tinggal kita nanti ikut slot yang mana gitu. Baik online maupun offline gitu. Iya. Kalau offline tuh kan onsite Pak, ya harus datang ke sana. Kalau kita Iya, mayoritas Jawa Timur, Jawa Tengah, kayak grup saya ada campuran Jawa Tengahnya juga. Kayak iya, gitu kan? saya juga Pak Ardias itu kan dari Kebumen, terus ada Bu Iya, Rosya juga agak. dari Tapi ya, alhamdulillah kayak ada penawaran khusus ya untuk luar ya Jabodetabek itu online. khusus online aja. Iya. Cuma syaratnya yaitu wajib 10 orang, nanti bisa didiskusikan lanjutan ya Pak ya di grup Intinya kita berarti kalau masing-masing. Mas Iqbal mintanya gitu tuh beliau itu kayaknya menginginkan kita itu satu tim itu yang kompak gitu loh ya. Satu tim itu yang kompak, ayo sepakatan kapan. Nah, nanti kita ikut kelas akselerasinya yang dibimbing sama Mas Iqbal gitu. Intinya gitu sih, kekompakan gitu. Terus kita benar-benar tekadnya harus kalau memang hadir ya besok ya diusahakan hadir ya. Memang kalau kecuali memang ada uzur yang ini ya yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Intinya gitu sih kayaknya Mas Iqbal itu. Nah, terus gimana dong kalau kita timnya kayak saya, misalkan Sobirin cuma 8 gitu, nanti nggak tahu dari 8 ini pasti yang bisa hadir kan ya berkurang juga ya kan. Ya belum ya Ya, berarti ya belum bisa ikut akselerasi gitu. Nunggu nanti kita dalam satu tim dapat minimal 10 yang benar-benar siap gitu. ya mudah-mudahan ada tambahan ya Pak Risti ya yang aktif. Sepertinya Ya. nanti ada tambahan anggota baru. Gitu. Tapi Bapak Ibu semangat nggak? Semangat pingin ikut akselerasi nggak nih? Ya. Ya itu. Oke. Ya nanti siapa yang
minat banget ikut akselerasi, nanti bisa yang minat banget ya, semua ikut akselerasi, nanti ini bisa diskusi di grup masing-masing ya. Kalau timnya Sobirin bisa di grupnya, tim Raida juga bisa di grup Raida. Nanti Bapak Ibu siapa yang pengen ikut, silahkan nanti mendaftarkan diri di grup ya Pak ya. Terus ditampung dulu berapa, terus kemudian bisanya maunya hari apa, jam berapa gitu ya. Nanti kami usahakan ya, nanti dibantu sama Tefatul kok Pak. Nanti untuk kita cari tambahan anggota baru supaya genap 10 terus bisa maju ke akselerasi. Doain ya Bapak Ibu supaya grup kita bisa genap, supaya Bapak Ibu yang udah semangat untuk ikut akselerasi bisa lanjut maju atau naik ke level akselerasi ya Pak Risti ya. Amin ya Pak. Untuk sebentar ini kan kopdar pertama ini. Untuk selanjutnya itu enggak Bapak Ibu mungkin menghendaki pembelajaran apa yang Bapak butuhkan gitu. Baik, karena kami kalau di grup itu Bapak Ibu diam gitu, maaf ya. Itu kita bingung nih. Apa ya yang perlu yang bisa kami lakukan ya, saya Pak Risti, yang bisa kami lakukan untuk membantu Bapak Ibu mencapai target istilahnya kesuksesan di grup di bisnis RHI ini. Nanti tolong di grup Bapak Ibu jangan sungkan ya untuk tanya-tanya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti gimana nih ke depannya ya Pak Risti? Ada ini Gimana, Pak? action plan mungkin? Bentar. Oh, masih Pak, masih share. Oke. Jadi untuk yang tim Sobirin saya kirimin di grup ya, seperti itu loh contohnya slot kelas akselerasi tim leader ya. Nanti ya bisa menjadi bayangan Bapak Ibu ya, oh kalau saya ikut nanti saya kepingin hari apa ya, nanti bisa disepakati di dalam grup. Gimana tadi Bu Ina pertanyaan? Pertanyaannya gini Pak, ada masukan atau ada ide action plan berikutnya tim kita berikutnya nggak? Maksudnya ke depannya itu mau ngapain gitu loh, belajar apa lagi? Kita perlu ngulik apa, atau mungkin tertarik untuk belajar ini post di Meta Ads. Nanti kan ada Jadi Pak jadi Mas yang Sindu pertama nanti bisa bantu. ya. Jadi yang pertama kita perlu tahu nih dari Bapak Ibu siapa yang timnya siapa nih apa yang lebih yang prefer digital marketing ya, siapa sih yang prefer ke apa istilahnya pakai ring 1. Nah, kita kepengen tahu juga ini ya. Nah, sukanya organik atau ngiklan, karena tadi kan kita sudah tahu ya dampak dari ngiklan itu seperti apa, karena bisa cukup membantu untuk membangun personal branding kita ya kan ya. Nanti kalau personal branding kita sudah cukup baik ya, maka kita kalau mau jualan itu istilahnya dipercaya sama orang gitu ya. Terus kalau kita sukanya organik, nah maka tipsnya bagaimana? Makanya kayak kemarin yang video sebelumnya ada optimasi itu ya. Ada optimasi itu sangat bermanfaat sekali buat yang suka main organik ya. Karena kan tadi sudah kita dapat ini nasihat juga dari Pak Ardias, itu kalau bisa kalau kita ngiklan itu kan uang dingin. Nah, kita tahu uang dingin itu kan ya setiap kita kan beda-beda. Ya. Setiap kita kan pasti beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Oh harus iklan, berani iklan
Karena di leader-leader yang lain itu ada yang begini, berani ya. Member itu harus berani ngiklan minimal seminggu 250. Nah itu kan 1 bulan 1 juta. Nah orang itu kan juga pasti kemampuan ya beda-beda gitu ya. Ada yang bisanya 50.000 dulu, ada yang ya, jadi macam-macam. Nah intinya kita pertama harus petakan dulu ya Bapak Ibu ini dalam satu tim ya, lebih suka yang mana gitu loh. Kita punya kekuatannya di mana gitu loh maksudnya. Oh, saya kuatnya di mana? Saya kuatnya di ini, saya kuatnya di relasi, Pak. Saya kuatnya di digital marketingnya, Pak. Saya kuatnya di ini, Pak. Itu harus disebutin juga dulu, ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan kirim ya ke grupnya masing-masing. Oh, kekuatan saya ini. Oh, kekuatan saya ini. Ya. Kalau mau cantumin kelemahannya juga boleh. Karena bisa jadi begini, Bapak Ibu. Bisa jadi kelemahan kita itu ternyata disupport sama teman kita. Ya, kelemahan kita itu justru ternyata bisa menjadi kelebihan dari teman kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita bisa kolaborasi. Gitu kan, seperti ini ya, seperti tadi ketika Pak Ardias sempat mengungkapkan belum sempat follow up ke lead sebelumnya ya, karena saking banyaknya lead ya. Tentu saya sempat terpikir, karena saya orang ini ya, saya orang IT, saya dosen ya, juga bisa ini saya juga full stack developer. Nah itu saya sempat kepikiran, wah gimana kalau kita bikinkan sistem untuk manajemen ya, kita bikinkan sistem untuk manajemen list kita. Jadi untuk follow up itu sudah auto, ya, nggak kita kirimin satu-satu gitu enggak. Jadi sudah auto, nah, sudah otomatis itu. Nah, jadi sempat kayak gitu. Jadi saya saling melengkapi, ya, saling melengkapi gitu. Oke. Jadi itu ya, kita harus tahu, kita harus petakan dulu, ya, kekuatan Bapak Ibu di mana, ya. Terus untuk materi kita pasti akan mengikuti dari kondisi tim kita masing-masing, ya. Ya, otomatis kayaknya tim kita hampir sama ya karakternya ya Bu Ina ya. Iya Pak, ada yang masih dari Bu siapa ini? Bu Erna ini. Kalau saya mungkin masih proses memahami properti, berarti product knowledge ya Pak ya? Iya, Masih nggak apa-apa. proses memahami properti dan masih gaptek, jadi masih awam. Mungkin bisa di-share juga in-house-nya yang area Jatim. Ya Bu. Ya nanti lanjut di Iya, nanti kita akan grup ya Pak ya. Ke grup ya Bu. Kita sampaikan ke Teh Fatul, in-house-nya Jatim itu siapa ya? Jatim itu berarti kan yang sekarang ada proyeknya kan di Malang sama Sidoarjo. Iya, dua itu Pak. Di area Malang sama Sidoarjo. Terus terkait ini ya, kadang tadi Bu Erna ya. Iya Bu Erna. Product knowledge ya. Jadi memang seperti tadi yang Pak Ardias sampaikan ya, kita tuh harus tahu juga product knowledge-nya. Jadi memang kita harus belajar. Ya, kita bisa pakai bantuan AI Bu, belajar pakai product knowledge. Ya, terutama ini. Saya kemarin tuh iseng-iseng ya pakai AI. Itu belajar product knowledge pakai AI. Nah, CGE. Ya, CGE ya. Cimanggis Golf Estate. apa? Estate. Alhamdulillah CGE itu dia punya website. Nah, AI-nya saya suruh belajar dari website itu. Nah, ketika sudah saya suruh belajar dari website itu, saya tinggal tanya ke AI-nya. Ada klaster apa saja di CGE? Setiap klaster tipenya apa? Gitu. Cuma kalau saya tanya harga, nah itu kan tidak ada. Karena memang di websitenya CGE kan tidak ada informasi harga. Ya, dan kalau kita tanya di Mbak Nungki, in-house-nya CGE itu kan memang kalau harga itu langsung dikasih simulasi. Nah, di simulasi itu ada
ada harga ininya, ada harga hardcase-nya, ada harga cicilannya, itu masih simulasi. Gitu. Jadi ya kita bisa gunakan ini AI, ini pakai kayak ChatGPT itu, gitu sih. Ya mudah-mudahan eksperimen saya berhasil nih. Mudah-mudahan kalau eksperimen saya berhasil nanti akan saya tawarkan ke tim kita, tim Sobirin dan tim Raida ya. Jadi gimana sih handle konsumen atau lead itu biar cepat gitu loh ya. Karena kan kita semua ini tidak semuanya orang itu punya waktu yang luang ya. Kadang ada yang kerja pagi pulang malam gitu kan, mau belajar itu kan juga perlu ini ya, susah untuk ngatur jadwal. Makanya strategi kita tuh kita rubah. Kalau kita mau ngasih materi itu ya kita taruh ke YouTube ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar sewaktu-waktu ya, selonggarnya Bapak Ibu. Yang penting dipelajari dan dikerjakan gitu aja kalau ada tugas. Gitu. Iya, Nah, tinggal nunggu jawaban dari Bapak Ibu ya. Nanti apa yang sih yang perlu kita pelajari ya. Nanti kita bikin ini materinya. Izin Pak Bu, bagaimana tips trik biar cepat mudah memahami product knowledge biar bisa cepat menjawab. Nah, ini yang pernah saya alami. Saya pakai AI Pak. Nanti akan saya bikinkan materinya ya. Cuman AI ini ada kelemahannya ya, kalau sumber informasinya terbatas, maka ya dia nggak akan ini. Kalau nggak ada informasinya, ya berarti kita harus belajar sendiri. Kayak yang saya ceritakan tadi, ya CGE itu harganya nggak ada, ya kan ya. Kalau kita misalkan CGE tipe rumah ini ada berapa kamar, itu dia sudah bisa melihat ya di ChatGPT. Nah, nanti saya ajarkan, itu ada beberapa prom-promnya juga kita bikinlah materi ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dari Cabuy tinggal copy aja terus dimasukin ke AI yang sudah belajar tadi ya, ini jawabannya apa gitu, nanti muncul gitu. Gitu sih. Tapi selain kita ngandelin AI, kita juga harus ini. Kalau AI-nya sudah kita latih, dia bisa ngerti product knowledge, kita juga harus belajar Bapak Ibu. Ya kan ya? Tujuannya apa? Jadi kita dapat dua sisi nih. Kita dari otak kita sama dari otaknya AI. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kadang-kala si AI itu misinformasi, ya, informasinya kadang salah. Nah, dari otak kita inilah yang fungsinya untuk meriksa jawabannya kira-kira sudah tepat atau belum gitu. Ya. Tapi kan paling tidak kita belajarnya kan bisa lebih cepat kalau kita pakai AI itu. Bisa dirangkumin pakai AI gitu. Gitu. Itu sih dari sudut pandang saya sebagai orang ini ya. Kalau saya sebutnya tekis ya, orang-orang yang senang pakai teknologi ya. Gitu sih. Itu. Iya. Berarti ini masuk ke ini nih, list kita list berikutnya Bu pembelajaran. ya. Iya, list pembelajaran berikutnya tentang product knowledge. Gitu. Jadi memang yang disediakan RHI untuk product knowledge itu kan adanya di Telegram dan sama di WhatsApp ya. Kadang itu pun kalau di WhatsApp itu grup-grup itu tidak semua developer ya Pak. Perumahan yang maksudnya yang buat grup di WhatsApp untuk tanya jawab. Jadi kita harus ngulik atau belajarnya di Telegram. Jadi banyak sekali. Nah, yang utama itu kalau tentang product knowledge kan di sana di Instagram itu di-share press list ya, PL. Jadi kita harus tahu istilah-istilah nih, PL itu apa, yang itu dipelajari bisa tanya di AI ya Pak ya. PL itu maksudnya apa? Terus sih yang bingung itu masih enggak ya kan gitu. Kadang di Telegram itu kelemahannya gini ya Pak Risti ya, enggak
nggak update ya. Kayak Iya, yang tadi diucapkan sama Pak Adrias ya. Pak Adrias ya. Ardias. Adrias itu kayak nggak sama ternyata, makanya itu kadang ya. Jadi ya tipsnya ya kita lihat di Telegram itu, terus kita pelajari ya. Ya kalau punya keterbatasan waktu lewat AI, tapi kalau mungkin ada waktu yang lebih banyak ya ngulik-ngulik sedikit gitu, memang kayak gitu, atau tanya ke Teh Fatul gitu sih. Hmm. Tapi kalau kelemahannya kita tanya Teh Fatul itu, ini Teh Fatul Lama kan juga bales. repot banget itu ya. Iya. Karena kayak seperti satu pintu ya Pak ya, kadang Iya. bingung juga. Tapi Nah, boleh nih, ya. kalau untuk yang kayak Malang Medina City terus Dago itu kan kayaknya sudah ada grup tanya jawab Hmm, di WhatsApp. Tapi mungkin Bapak Ibu pusing ya, banyak sekali grupnya. iya. Itu sih tipsnya, nanti coba kita ngulik-ngulik, coba kita cari belajar bareng tips triknya gimana biar cepat memahami produk knowledge. Tapi yang terpenting kita harus tahu istilah-istilahnya dulu ya Pak ya. Iya. Itu kalau mau lihat ini masih tersedia atau enggak, itu kita bisa lihat ke side plan kayak gitu-gitu Pak. Iya. Mm-mm. Sama Terus ngandelin Teh Fatul. Kalau kesediaan loh ya, kalau ketersediaan ya. Mungkin pertemuan berikutnya bisa coba bedah beberapa proyek RHI, ya betul. Iya Pak Dias. Nah terutama ini ya, kalau bisa kita cari yang ini sekalian yang mahal gitu, yang 1 M gitu. komisinya Karena udah jelas itu. Karena pengalaman saya itu ini ya, dapat lead harganya 500-an, mintanya perfect gitu ya. Nggak mau masuk gang gitu ya, agak masuk ke kampung itu udah nggak mau. Sulit gitu. Ya, tapi kalau kita lihat karakternya orang yang ya kita sebut saja sebagai kaya gitu ya. Ya, kita alhamdulillah juga kaya ya. Itu kalau proyek 1 M gitu, 2 M gitu, mereka nggak begitu ribet gitu. Mereka nggak begitu ribet karena mereka kayaknya punya ini ya, istilahnya mereka itu kayak punya keinginan untuk ngulik juga gitu loh. Jadi nggak rewel gitu loh ya. Saya baca skema pembayaran dan tampil daftar harga masih belum paham. Ya, nanti kita pelajari, Pak. kita belajar bareng Pak. Siap. Insya Allah. Oke. Oke. Ada yang lain? Saya Kayaknya rasa ini cukup udah ya setengah Pak 10. Rizky ya. Besok masuk pagi Iya, hari Senin. ya saya rasa udah cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Untuk sementara pertanyaan kita ya, cukupkan. ya. Nanti dilanjut di sesi kalau kita bisa bikin duluan yang ini ya, yang bisa dipelajari mandiri ya, kita bikin duluan. Nanti ya kita juga ini siapkan juga untuk pertemuan berikutnya. Bedah beberapa proyek RHI ini ya. Ya. Jadi kalau menemui kesulitan langsung aja nggak apa-apa, tanya di grup gitu ya Pak Ibu. Soal Ya, apa, minta tolong baca apa, minta tolong ini masih nggak ya gitu. boleh di grup. Kalau bisa pertanyaan disampaikan di grup. Mohon maaf nih ya, bukannya apa-apa sih ya, nggak perlu malu Bapak Ibu. Karena gini, kalau kita tanya di grup, itu teman-teman yang lain itu jadi tahu, jadi ikut kena kena ilmunya gitu loh. Ya, kalau pengalaman saya ngikut, misalkan saya ngikut kajian gitu ya, saya mungkin diem, saya mungkin nggak tanya. Tapi bisa jadi ya ada jamaah lain yang tanya, ya tiba-tiba dalam hati kita, loh kok mirip ya dengan saya, sepertinya saya butuh juga ini. Nah kayak gitu ya, jadi monggo silakan tanya di grup saja, karena bisa jadi pertanyaan kita itu menjadi salah satu pintu apa ya, pintu ilmu itu tersampaikan gitu ya ke
intinya bisa dimanfaatkan sama orang lain juga gitu di dalam grup kita. Otomatis ya kita dapat pahala ini dakwah juga kan ya, walaupun lewat pertanyaan. Monggo Bu Ina, ini pertanyaannya. Ini sudah siap. Oke, siap. Oke, baik. Alhamdulillah kita tutup ya Bu. Bapak Ibu untuk kopdar pertama malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian rangkaian acara kopdar online kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara kopdar malam ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lahir Wa batin. iyyakum, ya mohon maaf ya Bu, wa iyyakum. Jazakallahu khairan.